Ya, Kelentang-Kentung, Janoko, Hermes, Coro Ireng, Antasena, Barong, Soleh, dan sapi-sapi yang lain sudah dimuliakan di hari Jumat dan Sabtu kemarin, tanggal 6 dan 7 Juni. Nah, bersama kita di sini ada Ato dan juga Jenny. Ato yang pelihara Janoko 1 tahun ya. Iya. Kemudian Jenny yang merawat juga Kelentang-Kentung dan juga sapi-sapi yang lain, kalian berdua. Ini rasanya sekarang masih gimana? Masih sakit ya? Sakit Pak, masih nyesek banget. Nyesek. Walaupun bahagia mengantarkan mereka dimuliakan, tapi kayak apa ya, galau gimana ya? Iya. Jadi kayak rasa ganjel gitu, ada pasti Berat ada gitu, gitu, Pak. berat banget. Iya. Tadi malam saya pulang ke kandang, kan bisa penuh banget ya? Penuh banget ya. Kosong. Gitu juga nggak? Ngerasa Sama. banget Pak. Sama kan udah kebiasaan kalau pagi ke situ dulu. Pas kayak tadi ke situ, lah udah gak ada Udah gitu. kosong, udah tinggal Sanjaya. Sedekat itu kalian tuh? Iya. Oke, ini kalian bawa apa aja? Lonceng Pak, kelontongan. Itu jadi Kelentang-Kentung itu kenapa dinamai Kelentang-Kentung? Jadi pas saya ke Jogja mencari sapi, terus ada sapi yang bisa ditunggangin, dipegang kalung ini terus bunyi-bunyi gitu kan. Sepanjang itu juga gini, Kelentang-Kentung, Kelentang-Kentung. Udah kasih nama Kelentang-Kentung aja. Ini ya, Kelentang-Kentung. Sebesar ini loh. Dan ini adalah ini ya Janoko, brongsongnya Janoko gitu ya. Iya. Janoko memang itu anak ya, emang ya isengnya. Sampai di penghujung itu aja dia ada aja tingkahnya ya. Iya. Oke, kalau gitu kita akan melihat tentang fakta-fakta dan juga cerita mengenai pengorbanan kemarin. Yang ini kadang-kadang di luar prediksi kita juga ya. Langsung aja, ini ada beberapa grafis. Di luar prediksi, Janoko sempat melawan dan berontak saat ingin dikurbankan. Ini grafis pertama nih. Janoko itu kan udah 1 tahun ya menunggu ya. Iya. Janoko itu karakternya emang kayak gimana sebetulnya? Sebetulnya dia baik Pak, cuma hyperaktif aja. Iya. Usilnya emang nggak bisa hilang. Usil. Iya. Sampai malam-malam kita ngobrol sama Janoko aja dia masih iya. Iya masih kayak gitu. Itu pada dia nggak bertanduk, kalau bertanduk itu lebih bahaya lagi ya. Iya. Dan ketika dimulaikan, aduh, baru berasa dia gede banget ya. Iya. Sampai kemarin kan itu katrolnya sampai Iya. putus. Kita pakai forklift ya. Iya. Jadi diangkut. Karena kalau kita tarik itu kan Berat. jadi gini, kita itu ingin memuliakan hewan yang kita kurbankan. Jadi ketika dijatuhkan pun kita nggak mau mereka menyentuh tanah atau kerikil-kerikil yang bisa bikin mereka sakit. Kita pasangin karet tebal. Ketika mau dipotong-potong kecil-kecil, kita nggak mau menyeret mereka. Selain berat dan makan waktu, kita juga mau memuliakan mereka. Ini kita pakai forklift, dinaikin, Putus. sampai putus, Iya. saking beratnya. Coba kita lihat dulu nih, ketika Janoko ada perlawanan ketika dikurbankan. Jadi hewan termasuk sapi pun punya karakter seperti manusia. Ada yang pendiam, ada yang penurut, ada pemarah, ada yang usil, iseng. Dulu ingat gak Wariso? Wariso itu kan sebegitu galaknya. Tapi ketika di hari H dia sebegitu nurutnya. Kalau Janoko tuh emang dari awal pertemuan sampai itu gitu aja ya? Gak ada perubahan. Masih muda ya? Mungkin iya bisa jadi karakternya seperti itu ya udah emang Sama kesanggar. Eddie ya? Iya. Tapi dibalik itu semuanya, mata dia tuh beneran berkomunikasi tuh banget kalau Janoko tuh ya? Tapi semenjak disatuin sama Bona terus dipisah kan udah deket ke Idul Adha, dia karakternya tuh jadi berubah Pak, jadi lebih kalem, lebih anteng. Biasanya kalau orang nyamperin ke kandang itu kan Dikejar. kejar, Iya, dia kalau mau nyeruduk kejar ya? gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi setiap hari saya tuh, kalian makan gak dagingnya? Enggak ada. Aku makan. Kenapa nggak makan? Langsung dibagiin semuanya kan Pak. Saya nggak tahu itu dagingnya kemana gitu. Oh iya. Ada di rumah kan ada per daging itu loh. Iya, sampel itu. Iya. Hari pertama saya makan torpedonya Janoko. Kemarin wagyunya sapi Raffi. Hari ini si Soleh. Besok jadi
Ya itu salah satu kenangan juga sebetulnya. Tapi sebetulnya kalian tega juga nggak makan? Sebenarnya tega sih Pak. Kalau misalkan udah jadi daging itu rasanya itu sebenarnya udah nggak ada rasa apa ya. Jadi udah ngerasa ya udah daging biasa gitu, udah nggak ngerasa itu. Karena kita ngerasa ketika mereka hidup dan bernyawa. Ya itu. Tapi jujur dan makan merasa bersatu juga mungkin ya. Oke, ini kan kelentang-kelentung yang Jenny pelihara. Sapi pintar. Pinter banget Pak itu. Sepintar apa? Ngerti gitu siapa yang ngerawat. Jinak juga kan dia bisa ditunggangin sama bapak aja kan dibawa jalan-jalan, Ya. berbagi Bener. sedekah gitu, terus dibawa ke masjid juga. Itu merupakan ya apa ya kespesialannya dia gitu Pak. Iya. Dan di kandang pun dia nggak pernah gitu yang namanya iseng gitu. Kalau misalkan lagi ngasih makan iseng seradak seduk sih nggak gitu Pak. Bahkan pas dibawa ke Bandung ke rumah mama saya, kan gangnya sempit ya. Iya. Dia santai aja, ada lubang dia langkahin, ada motor dia menghindar dan dia bisa sendiri ya. Iya. Menjaga yang di Yang ditunggangin, atas dia. ya. Iya benar. Nih kita lihat video lainnya juga nih. Coba kita lihat ada video yang kita lihat. Jadi Vi, Tapi aku juga lihat tau di iya. Jadi tiap kurban itu gue tuh selalu ingat almarhum apa. Karena apa tuh selalu semangat ketika Idul Adha tuh semangat banget. Mengkoordinir banyak orang dan lain-lain. Dan gue masih kebayang apa tuh duduk di madrasah di meja itu nyatet-nyatet. Keliling dan terlalu senyum-senyum. Kalian tuh belum pernah ketemu ya sama apa ya? Belum. Jadi aku cerita ke mereka kenapa aku tuh semangat karena ingin seperti apa. Dan kakak aku nomor 5, Relin, pas di hari pertama tiba-tiba ngelenyap ketiduran. Mimpi dia tuh lagi tepuk-tepuk salah satu sapi yang dikurbanin, tepuk-tepuk. Tiba-tiba di sebelahnya ada yang nepuk-nepuk juga, pak. Terus dia, ini siapa ikut nepuk? Terus kita dengar suara ketawa khas bapak aku kan selalu ceria. Pas dia lihat, bener tuh apa tuh yang senyum terus pergi dan dia bahagia. Jadi kan yang bikin gue nyesek tuh, dulu kalau gue kurban tuh kan sapi dipaksakan bisa satu sapi bertujuh. Tahun ini siapa gitu. Nah sekarang tuh alhamdulillah ada rezeki bisa beli sapi yang besar-besar. Terus gue selalu ngomong gini, aduh apanya nggak lihat, apanya nggak ada gitu. Jadi kalau apa ada tuh pasti apa tuh bahagia banget. Jadi kemarin tuh kita dan kakak-kakak dan lain tuh yang setiap Idul Adha tuh sedih tapi bangga dan bahagia bisa melakukan banyak hal gitu. Tapi aku juga ngeliat juga sampai ada di Instagram fans Irfan Hakim itu dari tahun berapa si si Anu sampai si ini. Jadi benar-benar ya kita jadi ngerti makna lebih mendalam gitu tentang berkurban itu lewat YouTube-nya Irfan Hakim di Ida Hakim. Ya, juga ada waktu itu Condro Ireng katanya pernah nyaris batal. Condro Ireng itu ini, jadi Condro Ireng itu kan dipersembahkan buat mertua. Pas H-1 ya, tanggal 5 subuh-subuh kita udah siap. Habis sholat subuh, Sakit terus. Pas mau dinaik, pas keluar kandang, lah kok dia pincang. Pincang terus aku gini, aduh gimana nih. Terus aku kan nanya ke Ustadz juga, kalau pincang sah nggak sih? Pincangnya kenapa dulu? Kalau pincang karena keseleo atau kelamaan duduk atau apa sih sah. Tapi kalau patah itu dianggapnya maaf cacat jadi tidak bisa dikurbankan. Itu masih sah, oke. Jadi kita bawa ke Bandung, kita bareng-bareng juga. Ke Bandung pakai truk khusus dah Hakim segitu. Udah nyampe, rencananya kita tuh mau turunin di rumah mertuaku ya. Iya. Terus rencana dinaikin karena si Condro Ireng itu jago pintar juga. Sampai ke masjid, sampai ke tempat penyembelihan. Karena pincang, kita tuh aduh ntar orang ngomongnya macam-macam takutnya. Nyampe, akhirnya kita deg-degan, aduh semua warga udah pada pegang HP kan semuanya kan. Aku deg-degan aja, aku masuk duluan ke truk, aku datang ke Condro Irengnya, aku omongin kan gue tuh percaya bahwa mereka tuh nggak ngerti. Dia omongin, jangan pincang ya, jangan ya, tahan. Tiba-tiba nih kita lihat videonya, ketika turun seperti apa. Nah, Itu langsung dia jadi pas dibisik, please jangan takutnya tahan kau sakit. Udah gitu biasanya dia kalau turun tuh santai. Dia tuh sangat hobi di bawah jalan dia tuh, nggak pernah mogok. Turun dari truk langsung dia diam, diam. Terus dia diam sampai kita tarik ya Mato, tarik. Terus dia jalannya pelan-pelan gitu. Dia kayak ngerti supaya nggak kelihatan pincangnya. Dia jalan-jalan pelan gitu.
Dan untungnya pas besoknya pas lihat udah langsung nggak pincang Udah sama sehat, sekali. sehat lah. Tapi aku tuh baru ngerti loh, maksudnya ternyata hewan kurban itu diajakin ngobrol. Ternyata ada juga kayak batinnya, Iya, gitu iya, itu iya. kerasa ya. Pasti kamu sedih banget kemarin ya. Ini pasti dia sedih banget Iya. pas ngerasa kayak. Iya benar. Tapi ngomongin soal Condro Ireng sedikit lagi. Ketika mau ditumbangkan tanpa ditarik, Vi. Jatuh Jadi kan kita kepalanya udah diikat. Baru tali gitu, belum ditarik, tiba-tiba gubrak. Jadi belum ada apa-apa 1 2 3 terus saya nanya ke tim sembelih. Ada yang narik Condro Ireng enggak? Enggak. Jadi dia brek aja sendiri. Oh iya? Sampai si kameramen aja hampir mau ketiban badannya. Jadi sepasrah itu. Itu yang membuat kita tuh sedih banget ya. Sakit banget ngerasa. Atau kalau ngobrol tuh berasa komunikasi nggak sama semua sapi-sapi Janoko terutama? Pasti Pak. Selalu itu mah. Apa? Selalu Iya, berasa selalu komunikasi. berasa banget. Susah nggak sih ngerawat sapi dan gini, maksudnya bukan ngerawat ya. Susah nggak mendapatkan hatinya dan gimana sih cara kita untuk kan nah kayak aku nih. Aku kan awam ya. Buat aku kan lu ngomong sama sapi, lu kayak orang kan gitu kalau orang Iya, ini kan kayak gue. iya. Si Irfan aneh deh sama sapi. Nah tapi ternyata kalau gue setelah gue lihat ternyata bisa ngeklik ya. Nah itu gimana sih cara ngerawat supaya gitu loh, ada itu gimana? Jadi lebih ke kebiasaan sehari-hari ya. Kalau misalkan kita terus-terusan interaksi sama sapi, kita juga ngerasa si sapi itu bahwa apa yang kita omongin itu ngerti gitu. Dan dia tuh tahu dia yang ngerawat, yang kita Iya, yang ngerawat tahu. dia Iya, tahu. tahu banget. Hafal gitu. Apa dan ya itu makanya jangankan sapi kita. Jadi di kurban-kurban itu kan banyak sapi-sapi orang lain. Gue samperin satu-satu karena menurut gue itu Vi, mereka tuh berhak tahu apa yang akan terjadi, berhak tahu ini untuk apa. Jadi sapi-sapi yang lainnya tuh yang pas gue gini, Assalamualaikum, terus dia tuh kayak gini, matanya tuh gini, ada yang ngajak ngomong gue ya. Jadi mungkin seumur hidup mereka tidak ada yang ngajak ngomong. Mungkin biasanya kan makan. Ketika gitu gue jelasin terus mereka ngeliatin. Dan biasanya lebih tenang ketika udah diomong itu karena di sini nanti akan sesuatu yang aneh ya. Ini nggak nyaman ya, kaki kamu diikat ya. Itu dijelasin. Dan mereka kayak gitu. Nanti kamu habis ini ke alam sana ketemu dan Allah yang menciptakan dia yang kayak ngerti. Itu coba aja. Itu terjadi. Dan itu yang bikin makanya gua ngeliat pas gitu terus sampai Iya. Karena kayak Nabi Ibrahim ikhlas melepas Ismail saat itu kan. Ismailnya juga siap karena keimanan. Itu tidak sebanding sih dengan kita sapi, tapi setidaknya kita ada ikatan batin dengan apa yang kita kurbankan. Jadi kita pergi itu beneran berpisah dengan sosok, ya kan? Iya. jadi makna berkurban itu benar-benar. Iya, betul. Dan kita juga ada ini tentang ada lagi yang Antasena. Ya, ada grafis. Ada lagi Antasena bertemu sahabat lamanya dan dikurbankan juga bersama sahabat. Iya. Nih. Ini fakta-fakta sapinya Irfan Hakim. Ya, ini yang ketiga ini yang tentang Antasena nih. Ini di luar prediksi Janoko sempat yang tadi yang melawan dan sudah. berontak saat ingin dikorbankan. Betul, Condro Ireng udah, nah sekarang Antasena nih. Antasena bertemu dengan sahabat lamanya dan dikurbankan bersama sahabatnya. Nah, jadi Antasena itu ada 2 sapi. Ya. Sapi PO, sapi tunggang. Namanya Antasena dan Gatot Kaca. Di Yogyakarta sana. Dibesarkan bersama sampai mereka itu besar bersama. Sampai jadi sapi gerobak berduaan kemana-mana. Suatu ketika Antasena dibeli sama seseorang, Mas Hermawan. Yang kemudian dibeli sama gue. Antasena tuh yang Raffi naik terus Raffi jatuh. Oh iya, itu Antasena yang aku jatuh itu. Nah, ternyata Antasena tuh punya sahabat namanya Gatot Kaca. Ketika Antasena dibawa, Gatot Kaca sampai sakit, ambruk-ambruknya. Oh kehilangan Kehilangan sahabatnya. karena sahabat, karena kemana-mana mereka berdua. Terus udah gitu akhirnya sembuh. Akhirnya dia dibelilah sama seseorang untuk dikurbankan. Antasena di rumah gue nggak akan dikurbanin tadinya. Karena Antasena untuk tunggangan pengganti rentang kentu. Iya tadinya tahun ini nggak dikurbanin. Nah, pas FYP syuting di tempat kita, gue kan ngomong, lah Antasena pincang juga. Karena dia kepleset di kandang. Akhirnya pas hari itu, pas beberapa hari kemudian gue mikir, udah kurbanin juga aja deh Antasena. Pada nggak setuju, kecuali Jenny bilang, iya Pak kurbanin aja. Wah pada nggak setuju, akhirnya pikir-pikir, takutnya lewat Idul Adha dia makin sakit, bahkan disembelih bukan dimuliakan. Karena buat kita tuh dikurbankan tuh level tertinggi. Hanya ya udah deh kita kurbanin.
Ini yang diputusin dikurbanin, ini yang si Gatot Kaca kan dikurbanin entah di mana. Tiba-tiba si orang yang membeli Gatot Kaca ini, namanya Mas Fasya, menitipkan semua kurbannya di tempat gue. Termasuk si Gatot Kaca. Oh ketemu dong berarti di situ? Ketemu. Gatot Kaca sama Antasena ketemu. Pas ketemu tuh mereka tuh beneran jilat-jilatan, kayak nyapa-nyapa. Dan dikurbankan Antasena dulu baru Gatot Kaca. Darah mereka tuh bersatu di dalam dia. Dan mereka tuh dua-duanya ikhlas banget ya. Kayak Antasena tuh yang kayak emang pengen dikorbanin kayaknya. Ih, itu merinding banget loh. Ya itu percaya nggak percaya ya. Iya. Dan juga kita, ini yang membuat gue terkagum dan bukan kita aja yang terkagum, tapi semua penonton ya YouTube-nya Hakim dan semuanya tuh terkagum-kagum tuh punya satu esensi yang berbeda karena nih contoh video ini nih kita lihat nih. Contoh video ini. Tuh. Itu yang bikin, karena kalau orang biasa kayak aku gitu, bahasa Sundana mah kayak nugelo sih eta mah kan gitu kan biasanya kan. Tapi ternyata saat kita lihat, oh ternyata gitu ya. Jadi jangankan hewan kurban, hewan-hewan lainnya pun kan kita suka ajak ngobrol. Itu bedanya, bahkan pohon pun ajak ngobrol karena mereka tuh makhluk hidup dan berkomunikasi. Tapi tidak dengan bersuara seperti kita. Dan mereka biasanya lebih sayang dan kita juga nyambung. Dan apalagi hewan kurban. Kalau sapi tuh mirip kucing atau mirip ke anjing gitu, maksudnya secara kan kayak itu kan bisa dipelihara kan, kucing, anjing kan normal untuk dipelihara banyak. Kalau sapi itu lebih ke beda lagi, sapi beda lagi. Kayak mirip ke kuda gitu, lebih dewasa gitu. Maksudnya gimana? Ngerti ya? Iya. Karena kepala mereka lebih gede, otaknya lebih besar. Jadi mereka tuh lebih ada rasa juga, Vi. Beneran bonding banget gitu. Jadi mereka tuh juga ada rasa hormat kayak dulu tuh si kalau anjing kan cemburuan. Kalau anjing tuh kan suka cemburu. Iya. Kalau ini juga sapi gitu. Ini beda-beda, ada yang cemburuan, ada yang tidak. Tapi kayak ini nih, kayak Wariso dulu. Wah, sudul. Pas ke gue datang dia gini, hormat. Iya. Jadi dia tahu mana yang bisa dia main, mana dia yang respect, mana yang dia jadi bro, gitu. Tapi seru banget, Vi, sumpah. Tapi juga ini ada faktanya juga, Irfan Hakim sudah ajarkan anaknya untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jalu ikut nyembelih. Wah hebat. Ini ada video nih. Jalu ikut nyembelih. Beneran. Jadi Vi, pas gue ngobrol sama Mama Ami, gue nanya ke Mama Ami, Raffi bisa baik seperti ini, berbagi itu gimana ceritanya? Terus Mama Ami cerita, Raffi itu mirip papanya banget. Papa Raffi itu berbagi banget. Nah makanya gue tuh melakukan ini tanpa sadar. Gue kan baru lihat video, oh iya ya, anak-anak tuh ngikutin orang tuanya. Jadi itu Jalu ikutan mendampingi, Jaki juga ikut mendampingi sapi-sapi tanpa disuruh gitu-gitu mereka. Dan ikut menangis, ikut merasakan. Ya mudah-mudahan apa yang gue lakukan itu bisa menjadi contoh buat anak-anak. Bukti nyata ya Jalu tiba-tiba tahun ini dia ngajuin diri kan. Ayah aku mau coba. Dan dia ngomong tahun depan aku akan tambah tenaga supaya bisa sendiri. Itu ya itulah. Jadi orang tua itu ternyata ya bisa sesuatu yang baik dicontoh ketika kita melakukan hal itu. Tapi benar gue juga dulu sebenarnya hal-hal kecil yang dulu almarhum bokap gue ada itu selalu ngikutin gini. Contoh hal kecil ya, kita kan udah sebagai orang tua. Misalnya bokap gue almarhum tuh dulu waktu masih gue kemana-mana tuh kalau nyapa orang tuh dari jauh. Hey, misalnya Irfan, dia sebut duluan. Gue bilang, Pak ngapain sih sebut-sebut nama gitu? Paling murah itu membahagiakan orang itu cuma menyebut namanya aja. Itu aja orang udah seneng. Oh iya ya. Jadi kita nyebut nama orang aja dari jauh aja misalnya. Irfan. Ya pasti. Itu aja kan udah seneng. Itu tuh udah pahala tahu. Gitu. Nah itu tuh terekam di kepala saya. Hal kecil aja. Semua nama orang apal hebat. Makanya nama orang gue apal aja. Ya itu dia. Karena sengaja nyapa duluan itu aja kan orang udah seneng. Iya Mama Ami cerita katanya lagi nggak punya duit aja tetap ngasih. Iya. Ada saudara datang juga katanya dia tuh sudah sampai nggak bisa tidur mau minta bantuan kayak gitu-gitu. Gue gitu. Oke, jadi ya udah. Insya Allah kita jadi orang tua menjadi contoh yang baik ya. Insya Allah. Iya. Karena dari makna berkorban itu ya itu. Ya. Harta semua kan nggak dibawa mati, semua nggak dibawa mati. Apapun itu ya udah kita. Lu lihat kaos ini nih, ini kaos kurban tahun 2025 nih. Ini sapi-sapinya tersenyum. Ini sapi tersenyum. Di baliknya Insya Allah mereka sudah masuk surga ada di akhirat. surga semua. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan yang udah berkorban di tahun ini sapi, mau kambing, mau onta. Ya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keikhlasannya itu. Kita harus menjaga hati, menjaga diri supaya tidak ada sifat riya dan sombong ya. Amin. Dan habis ini kita akan kembali lagi. Pasti banyak yang seru
Dan juga nanti Katanya ada Inara Rusli, ada siswa-siswa barak juga datang. datang ke sini lagi. Iya. Oke, tetap di FVP Warrior Pagi.